Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Bapak, Ibu, orang tua, wali siswa, beserta ananda siswa-siswi SMP Al-Irsyad Tegal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya berbicara jauh tentang seputar anak soleh, ada baiknya akan saya awali dulu dengan memaparkan atau menjelaskan tentang posisi anak atau kedudukan anak dalam Al-Quran seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 4 posisi, 4 macam kedudukan anak dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah anak sebagai zinatul hayati dunia, anak sebagai perhiasan dunia. Itu posisi kedudukan anak yang pertama yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-malu wal banun zinatul hayati dunia, kata Allah. Al-Kahfi ayat 46. Berikutnya adalah posisi anak yang kedua dalam Al-Quran. Allah jelaskan anak bisa sebagai fitnatun, anak sebagai fitnah atau anak sebagai ujian, cobaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak bisa menjadi sebagai fitnah untuk orang tuanya. Itu yang kedua. Posisi anak yang ketiga Allah jelaskan dalam Al-Quran, yakni anak bisa menjadi sebagai aduun, sebagai musuh bagi kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 14, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sesungguhnya istri-istri kamu dan anak-anak kamu bisa loh menjadi musuh bagimu. Itu posisi anak yang ketiga. Na'udzubillah min dzalik. Dan posisi yang keempat, inilah tentu yang kita idam-idam, kita damba-dambakan anak kita, adik, ponakan kita, bisa menjadi posisi yang keempat, yakni yang disebut dengan anak sebagai qurrata a'yun, anak yang sedap dipandang mata, sebagai pelipur jiwa, anak yang bisa menyenangkan hati, sebagai penyejuk hati kedua orang tuanya. Itulah yang disebut dengan qurrata a'yun. Sebagian ulama tafsir mengatakan ia sebagai anak yang soleh atau solehah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Demikian doa Nabi Ibrahim untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Bapak, Ibu, ananda siswa yang dirahmati Allah, pokok pembicaraan kita adalah pada yang keempat ini, posisi anak yang qurrata a'yun, dan insya Allah akan saya sambung untuk periode ataupun untuk episode berikutnya. Kita akan jelaskan lebih jauh apa itu anak yang qurrata a'yun, yakni anak yang solihah. Untuk sementara pengantarnya itu dulu. Terima kasih atas segala perhatiannya, maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.